setelah kemarin puluhan channel Muslim itu merespon video saya yang sebelumnya yang membahas tentang informasi tentang koin Odon, ya, di mana informasi itu disampaikan melalui dialog antara Dr. Odon dan Dr. J. Smith, dan video itu telah viral, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa melihatnya itu sebentar ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu bisa melihatnya di YouTube, ya. Begitu banyak orang yang merelay itu, ya. Sebentar, ini saya matikan dulu animasinya. Oke. Jadi kemarin itu banyak channel Muslim, teman-teman Muslim, mereka sangat fokus untuk membahas informasi yang telah saya sampaikan, ya. Dan sebetulnya informasi itu adalah informasi yang telah disampaikan oleh Dr. J. Smith dan Dr. Odon LaFontaine, ya. Nah, ini misalnya kita lihat kanal Ustadz Menachem Ali lah, ya, Menachem Ali. Ini kita santai-santai aja lah dulu, ya, malam ini, karena ini menurut saya menarik, ya. Nah, kalau kita lihat videonya Pak Menachem Ali misalnya, ini ada judul-judul seperti ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, atau Jim Media Channel deh, Jim Media Channel, ya, kemarin itu termasuk Jim Media Channel yang mempromosikan itu, ya, yang menayangkan video itu. Oke. Nah, jadi mereka bikin judul video mereka itu, ini dia, saya kasih tahu sama Bapak Ibu, ini dia. Begitu banyaknya channel-channel yang menyiarkan acara itu kemarin. Yang dibahas itu adalah tentang informasi yang saya sampaikan di dalam video saya. Ini banyak kali channel membahas itu. Ini banyak. Itu artinya ini adalah sesuatu yang sangat serius untuk mereka, sehingga mereka merelay acara itu kemarin itu dengan rame-rame, ya, kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi saya mendengarkan juga kemarin itu, saya tonton dan saya tonton di kanal YouTube-nya Pak Menachem Ali, ya, kemarin. Nah, ketika saya menonton itu, saya mendapatkan beberapa hal yang menurut saya unik dan perlu untuk dibicarakan. Salah satunya itu adalah tentang klaim Menachem Ali. Berdasarkan analisanya, dia mengklaim bahwa bulan bintang itu secara eksklusif sebagai simbol Islam. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Jadi, malam ini kita akan membahas tentang klaim yang dilakukan oleh Menachem Ali. Dia mengatakan di dalam video responnya terhadap video saya sebelumnya itu adalah dia mengklaim bahwa bulan bintang itu secara eksklusif sebagai simbol Islam. Tetapi apakah benar demikian? Nanti ini yang akan kita lihat, ya, Bapak Ibu. Nah, video yang mana yang mereka respon itu, Bapak Ibu bisa melihat di dalam presentase mereka, ya. Ini adalah presentase mereka kemarin, ya. Nah, ya, ini ada di sini, ada Menachem Ali, ada Donditan, ada Kainama, dan ada juga yang satu ini yang masih muda, mukanya masih muda sepertinya, ya. Kayaknya dia masih umur belasan atau 20-an lah itu, ya. Namanya dia bikin di situ Maulana bin Zakaria, dan Menachem Ali mengatakan dia berharap si Maulana bin Zakaria ini menjadi penerusnya ke depan. Gitu. Nah, jadi mereka membahas video ini, gitu, ya, yang berhubungan dengan koin-koin. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat serius? Ya, ternyata hal itu menjadi sebuah topik yang mereka harus bahas karena Kainama melapor kepada Menachem Ali. Dia mengatakan bahwa ada banyak orang yang mengirimkan video itu kepadanya dan juga kepada orang-orang yang lain, dan mereka bilang bahwa lihatlah video ini, tontonlah video ini. Dan Kainama kayaknya sepertinya dia kesusahan untuk memberi jawaban karena banyak orang mengatakan bahwa lihatlah koin-koin ini, gitu, ya, yang berdasarkan hasil penelitian Dr. Odon itu, gitu, ya. Dan Kainama mencoba menjelaskan, tetapi pada ujungnya dia mengundang Menachem Ali untuk memberikan penjelasan, ya. Tetapi alih-alih mereka memberi penjelasan, itu yang saya bilang, ini Menachem Ali mendatangkan masalah baru baginya. Bukan hanya mengenai bulan bintang ini sebetulnya. Ada hal-hal nanti yang akan kita bicarakan juga, ya. Ini sampai 2 video karena kemarin memang sempat putus koneksi mereka ketika mereka sedang live stream itu, ya. Dan itu di sesi kedua nanti kita akan lihat tentang
fakta-fakta yang dia ajukan ya. Nah, di dalam sesi pertama ini, yang hari ini juga saya mau merespon tentang respon dia terhadap video saya. Nah, untuk yang berikutnya saya akan merespon tentang fakta-fakta yang dia bawa untuk membantah informasi yang disampaikan oleh Dr. Odon dan Dr. J. Smith itu. Gitu. Jadi ini begitu serius. Ya, begitu serius. Mari kita dengarkan dulu ya. Mari kita dengarkan bagaimana reaksi Kainama ketika ketika banyak orang mengirimkan video ini ke dia dan juga ke beberapa keluarganya lah, kira-kira gitu ya, mungkin keluarga dekatnya atau orang-orang yang diketahuinya gitu ya. Nah, mari kita dengarkan dulu bagaimana Kainama ya merengek dia lah, kira-kira gitu ya. Ini di menit ke-6 6.50. Mari kita dengarkan sama-sama. Oke, 6.50. Kirim terus. Tapi kalau ayat-ayat yang seperti Ustadz Dondi cerita waktu itu, hampir setiap hari Ustadz Dondi pun dapat. Dikirim terus, lalu ada seperti apa ya, seperti ditekan gitu mereka itu bahwa apa ya, ini nggak benar gitu. Ini yang kamu percaya, yang kamu imani ini fiktif, tidak ada, dan itu hanya isapan jempol karena tidak ada bukti factual historical evidence. Jadi memang dia ini dia sangat saya melihatnya begitu terguncang lah ya. Terguncang dia ini. Ya, karena begitu banyak orang yang terguncang gara-gara video itu. Karena itu berbicara tentang fakta kan, berbicara tentang bukti-bukti. Dan di dalam video itu, Dr. Odon dan Dr. J itu mengatakan memang ya melalui koin-koin itu keberadaan Muhammad itu nggak bisa ditelusuri. Bahkan kalau misalnya ini coba bayangkan ya, di abad ke-7 itu, katakan misalnya ketika Muhammad sudah menjadi pemimpin yang berkuasa lah pada saat itu ya. Tetapi sampai pada 691 Muhammad atau keberadaan Muhammad itu nggak bisa ditelusuri gitu. Masa koin pun nggak ada gitu untuk mengenang manusia yang sangat penting ini gitu. Kan begitu penting tuh. Gitu ya. Nah, nanti memang ada beberapa alasan yang diajukan oleh Menachem Ali ya, kenapa hal itu, kenapa di dalam koin itu tidak ada yang mengindikasikan tentang lambang-lambang Islam ataupun tentang kekuasaan Islam lah, ataupun Muhammad lah di dalam koin-koin itu. Dan itu yang nanti akan kita bahas ya. Jadi Bapak Ibu, ini agak panjang ya. Agak panjang karena ini saya akan merespon ini juga, mereka punya 1 jam lebih ya. Ini di sesi 1 ini mereka punya video 1 jam lebih. Dan saya hanya mau meresponi beberapa bagian saja lah menurut saya. Karena nggak mungkin lah saya merespon satu persatu ya tentang komentar-komentar mereka. Tetapi setidaknya kita bisa melihat ekspresi Kainama di sini. Dia begitu terguncang. Oke? Dia begitu terguncang. Nah, karena selama ini kan dia begitu yakin begini begono, bahkan di dalam ceramah-ceramah Maulid Nabi pun yang dia bicarakan Yesus, yang dia bicarakan tentang kekristenan ya kan. Tiba yang masalah koin, terguncang dia Bapak Ibu gitu. Nah, terus mari kita dengarkan selanjutnya ya. Begitu. Yang saya kirimkan yang kedua adalah dengan segala rasa hormat kepada Tuan Guruku Ustadz Moreh Menachem Ali, adalah tentang ada koin-koin serta seperti prasasti. Ada 2, yang satu lempengan, yang satu lagi di batu itu. Pada saat itu secara naluriah saja seperti video kita yang kemarin, yang sebelumnya tentang Al-Fatihah 150 tahun sebelum Rasulullah. Saya kemarin naluriah aja Ustaz, mohon maaf. Aku mohon maaf sama Ustaz Moreh Menachem Ali. Spontanity aja. Bahwa koin-koin tersebut yang ditunjukkan justru, sekali lagi saya jawab dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf, saya sudah jawab sama mereka lewat, saya rekam voicemail. Lalu saya kirimkan kepada mereka, dan mereka yang sebar di FB-nya mereka, FB group, para jemaah kajian, para sepuh. Saya hanya jawab begini saja, koin-koin itu justru memperlihatkan bahwa pengaruh besar kekuatan serta ada satu kekuatan Islam yang mulai dirasakan oleh negeri-negeri sekelilingnya, yang terutama negeri-negeri yang politeisme, paganisme, merasakan kehadiran dari satu kekuatan monoteisme. Oke.
Sebentar. yang bukan hanya dalam sisi keimanan, tapi juga dalam sisi birokrasi kenegaraan. Oke, jadi kita sudah tahu ya, pertama ya, dia berkali-kali minta maaf kepada Menachem Ali karena dia menyampaikan jawaban itu. Itu artinya kan dia sendiri nggak yakin bahwa jawaban itu adalah jawaban yang bisa menjawab keguncangan ya, terguncangnya orang yang mempertanyakan tentang keberadaan Muhammad ini dilihat dari kacamata koin itu, gitu ya. Jadi dia berkali-kali minta maaf sama Menachem Ali karena dia telah memberikan jawaban lebih cepat dari Menachem Ali mungkin, dan dia sangat khawatir kalau jawaban itu ternyata salah, gitulah kira-kira gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat apakah memang jawaban itu benar, mendukung dan ada benarnya atau tidak gitu ya. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa koin-koin itu justru menunjukkan tentang kekuatan lah, tentang keberadaan terhadap menunjukkan tentang pengaruh Islam pada masa itu. Nah, ini yang saya pikir ya, bukan hanya Kainama yang gagal paham di sini, bahkan juga dari respon Menachem Ali, saya merasa mereka ini gagal paham terhadap video yang saya bahas itu. Juga mereka gagal paham terhadap apa yang disampaikan Dr. J. Smith dan Dr. Odon Lafontaine. Yang dibantah itu bukan masalah Islam berkembang pada saat itu sisi yang lain gitu ya. Tetapi klaim-klaim Muslim yang selama ini selalu mereka mengatakan bahwa ini Muhammad itu adalah yang membawa Islam, yang menerima wahyu, yang menerima Quran, ya kan? Nah, tetapi ketika ditelusuri tentang hal seperti itu, bagaimana Muhammad, kapan Muhammad menerimanya, di mana Muhammad menerimanya, lokasinya di mana, sepertinya semua clue-clue itu tidak ada clue yang menunjukkan bahwa memang Muhammad ada pada saat itu seperti yang dipercaya oleh Muslim saat ini. Saya pikir gagal paham orang ini mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh J. Smith. Benar bahwa pada abad ke-7 itu ada sebuah kekuatan yang bangkit pada saat itu, tetapi belum tentu itu adalah Muhammad yang dikenal oleh Muslim saat ini. Itu inti yang disampaikan dari Dr. J. Smith. Makanya saya heran orang ini, kenapa mereka selalu gagal paham gitu? Kenapa? Ada apa orang ini? Gitu. Jadi apa yang mereka percayai hari ini bahwa Muhammad itu begini begono di abad ke-7 itu, yang misalnya Muhammad itu kan lahir di sekitar di tahun 560 570 kalau nggak salah ya. Terus berkembanglah Islam itu mulai dari 610 dan Muhammad wafat itu pada tahun 632. Itu sejarahnya. Tetapi manusia yang mereka percaya yang biografinya seperti itu, ya, itu yang dikatakan oleh J. Smith itu, jangan-jangan ini sebetulnya orang yang salah. Kita menceritakan orang yang salah. Kenapa? Ketika ditelusuri tentang keberadaan Muhammad ini, susah dan tidak ada data-data pendukung. Bahkan ketika ada satu profesor yang sebelumnya sempat saya tayangkan juga ya pernyataan dia mengatakan bahwa di dalam sebuah diskusinya bersama Dr. J. Smith, dia mengatakan bahwa tidak ada dokumen-dokumen yang sangat otentik yang bisa mendukung sebetulnya keberadaan Muhammad ini pada saat itu gitu. Itu di dalam sebuah diskusinya bersama J. Smith. Nanti kalau sempat saya akan carikan videonya deh, ya, dengan profesor yang lain juga, bukan hanya satu, bukan hanya dengan Odon yang mengatakan bahwa Muhammad dipertanyakan eksistensinya pada abad ke-7 itu gitu. Ya. Nah, jadi ini yang saya pikir sekali lagi mereka gagal paham dengan hal ini. Ya. Inti yang disampaikan itu adalah bahwa Muhammad yang dipahami saat ini oleh Muslim di zaman ini itu belum tentu orang yang sama, belum tentu orang yang sama yang dibicarakan pada abad ke-7 itu. Karena kenapa? Dengan melihat misalnya Muhammad yang dipahami saat ini, ketika ditelusuri misalnya, itu keberadaannya sulit untuk dideteksi, sulit untuk mengatakan oh benar.
ini Muhammad memang betul. Muhammad yang kita kenal saat ini memang betul ada di abad ke-7 itu gitu. Itu yang saya pikir kenapa orang ini susah kali gagal pahamnya. Ya, gagal pahamnya ngeri kali gitu. Nah, jadi itu dari Kainama. Jadi dan memang Kainama mengatakan bahwa saya hanya menjawab ya secara spontanitas dan mengenai bukti-bukti dia nggak punya, dia hanya punya di otak katanya gitu. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan apa yang disampaikannya itu. Sebentar, saya kirim linknya dulu sama Bapak Ibu. Ini video mereka ini. Nah, Bapak Ibu bisa menonton secara utuh video orang ini. Ini saya kirim di live chat. Nah, jadi itu video mereka itu ada di sana masih ya. Download video mereka supaya mereka nggak kelari kemana-mana nanti gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu bukti memang mereka terguncang dengan hal ini. Mereka terguncang dengan hasil penelitian Odon dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. J. Smith dan Kainama sendiri ya kesulitan dengan hal itu sampai dia harus minta maaf kepada Menachem Ali untuk memberi jawaban. Nah, sekarang kita langsung kepada Menachem Ali. Seperti apa respon Menachem Ali dengan video itu ya? Ini yang menarik menurut saya ya. Ini di menit ke 19:34. Ini saya tonton berkali-kali video mereka ini Bapak Ibu. Jangan salah jangan mengira saya tidak menonton, saya tonton. Karena ini menurut saya orang ini perlu dikasih perhatian lah dikit ya kan. Ini kemana ini? Ini di menit ke 19:34. 19:34. Apa yang dikatakan oleh Menachem Ali? Mari kita dengarkan. Timur, Yitro Hayishmaili. Pada bulan istimewa ini, yakni bulan Maulid, kita dikejutkan dengan dua berita akbar. Berita yang dahsyat yang diterima oleh saudara-saudara kita penutur bahasa Indonesia dan sekaligus penutur bahasa Melayu. Artinya musibah ini menimpa ke seluruh kawasan di Asia Tenggara yang paham bahasa Indonesia ataupun paham bahasa Melayu mengenai dua hal yang tadi saya katakan. Yang pertama, kasus yang sudah pernah kita bahas, yakni surah Al-Fatihah yang ada di dalam Quran didakwa sebagai fotokopi dari teks doa berbahasa Suryani versi Kristiani. Dan itu sudah kita jawab secara detail, bahkan berdasarkan bukti-bukti yang akurat, bahwa itu tidak benar. Bahwa Al-Fatihah yang kita punya dalam versi bahasa Arab bukan merupakan fotokopi atau jiplakan dari doa versi kaum Kristiani Ortodok Syria. Yang kedua, yang sedang kita bahas sekarang, ini bukan bicara mengenai surah Al-Fatihah sebagai bagian dari kitab suci Quran. Tetapi masalah yang kedua, ini berbicara siapa yang menerima Quran. Yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata sekarang ini dalam versi bahasa Indonesia dikatakan sebagai tokoh fiktif. Alias orang ini tidak pernah ada. Oke, jadi Bapak Ibu sudah nangkap ya poinnya apa yang dia sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi memang ya itu adalah informasi yang disampaikan oleh Dr. Odon bersama dengan Dr. J. Smith ya. Mereka mengatakan bahwa Muhammad ini dipertanyakan eksistensinya pada abad ke-7 gitu ya. Dan Menachem Ali mengakui bahwa dua isu ini menjadi musibah ya. Bahkan dia mengatakan dalam video itu dia mengatakan bahwa itu musibah bagi mereka gitu. Begitu terguncangnya gitu ya. Bukan hanya Kainama yang terguncang rupanya. Dia juga terguncang ini. Bahkan dia menganggap itu adalah sebuah musibah. Gitu ya. Kenapa itu dianggap sebuah musibah ya? Saya teringat ya dengan apa yang terjadi di dalam kekristenan ya. Di dalam kekristenan ini banyak hal-hal yang sudah terjadi Bapak Ibu.
Oke, di dalam kekristenan itu ada yang menuduh macam-macam, termasuk apa yang dilakukan Kain Nama. Bahkan ada penelitian sebelumnya sebenarnya yang mengatakan, ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu tokoh fiktif, gitu ya. Sebelumnya mengatakan bahwa Yesus itu tokoh fiktif. Apakah orang Kristen lalu ngamuk-ngamuk mereka? Enggak lah, ya kan? Enggak, orang Kristen santai-santai aja, dan itu kita santai menjawabnya, ya. Santai menjawabnya dengan memberi dalil-dalil yang bisa dipercaya. Nah, orang ini ketika mereka diperhadapkan dengan hal seperti ini, lalu mereka mengatakan ini musibah, ya, ini peristiwa yang sepertinya begitu mengguncang iman mereka, gitu ya. Nah, saya kurang tahu kenapa. Ya, kalau betul ya kenapa kamu mengatakan itu musibah dong? Yakin saja, ya kan? Nah, memang saya sebelumnya ya, saya sudah menonton, saya juga mengikuti bantahan dia terhadap surah Al-Fatihah itu, ya. Salah satu poin yang dia sampaikan di dalam surah Al-Fatihah itu memang dia mengatakan bahwa yang di dalam video itu tidak menunjukkan bukti-bukti apakah surat atau tulisan doa orang Kristen di Syria itu adalah memang betul-betul pada zaman itu. Artinya dokumen tertuanya tidak ditunjukkan. Gitu ya, itu alasan dia. Tetapi coba bayangkan, kalau misalnya itu bahwa ditemukan misalnya ya ada manuskrip yang tua, yang sama atau yang persis seperti yang ada di dalam Al-Fatihah, bukankah itu menjadi bumerang yang luar biasa bagi mereka? Apa yang dia sampaikan itu kan menjadi bumerang luar biasa. Dan yang kedua, ketika doa orang Kristen di Syria itu sudah menjadi turun-temurun, dan ternyata misalnya itu mungkin narasinya ataupun tematiknya lah ya, atau misalnya kita bilang itu rohnya doa itu ya, gaya bahasa doa itu ada kemiripan di dalam surah Al-Fatihah, gitu ya. Dan memang di dalam videonya bantahannya Menachem Ali, dia mengatakan itu meskipun ada kemiripan, bukan berarti bahwa Muhammad itu melakukan memplagiasi doa Kristen Syriak itu. Ya, tapi kan tetap aja pertanyaannya, kenapa bisa mirip? Kan gitu. Memangnya rupanya duluan Muhammad daripada orang Kristen Syria, ya kan? Tapi katanya dari Allah, itunya sebetulnya pertanyaan. Tapi katanya dari Allah, masa mirip-mirip sih? Itu sebetulnya yang ditanya pada surah Al-Fatihah itu, dan itu menjadi viral ya. Nah, musibah yang kedua yang menurut dia itu adalah tentang masalah koin-koin odon, ya kan? Koin odon ini, Bapak Ibu nanti bisa melihatnya di sini. Ini saya ini ya. Nah, ini video tentang koin odon ini. Nah, mungkin Bapak Ibu belum menontonnya. Saya menganjurkan Bapak Ibu untuk menonton video ini karena ini sangat menarik, Bapak Ibu. Oke, tentang koin-koin ini ya. Dan di dalam presentase Menachem Ali, dia juga membicarakan tentang koin ini. Oke, termasuk simbol bulan bintang yang ada di dalam koin ini. Mari kita langsung saja kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Menachem Ali. Menachem Ali terhadap koin tersebut ya. Mari kita dengarkan sama-sama. Ini ada di mana ini? Ya, ini saya cek ya. Oke. Orang bukan tokoh historis. Manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai seorang nabi oleh umat Islam bukan dianggap sebagai tokoh sejarah. Artinya memang tidak pernah hidup dalam sejarah. Tidak pernah dilahirkan, tidak pernah sebagai tokoh yang pernah eksis dalam sejarahnya. Itulah sebab ini hang pula ya. Sabar dulu Bapak Ibu. Ini hang pula ini komputer saya, entah kenapa. Oh, ini masih hang deh. Bagi seluruh umat manusia di bumi dan seluruh alam. Ini dia ya. Jadi mereka ya, mari kita dengarkan.
Oke, ini dia. Jadi berdasarkan video ini sebenarnya pembahasannya sangat sederhana, bukan berkaitan dengan aspek manuskrip, kajian-kajian manuskrip, juga bukan mengacu pada data-data arkeologi, inskripsi-inskripsi yang secara detail pernah dibahas oleh para ahli, misalnya oleh Holy Land sebagai seorang pakar dalam bidang inskripsi, dan juga misalnya Irfan Shahid, seorang Arab Kristen yang menulis buku mengenai The Byzantium Empire yang ada beberapa jilid. Itu saya kira buku-buku akademik yang diakrabi di kampus-kampus ternama. Tetapi tidak itu yang dibahas. Namun pada video ini hanya berkutat mengenai lempengan-lempengan koin atau mata uang yang ditemukan dan bahkan menjadi koleksi khusus dari dua orang yang sedang berdialog dalam versi bahasa Inggris itu, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah J. Schmidt. Saya kira Ustadz Kainama tahu siapa itu J. Schmidt. Jadi ketika J. Smith membeberkan atau mengumpulkan ya, mencoba untuk mempresentasikan informasi-informasi seperti ini, lalu mereka mengatakan bahwa memberikan impresi yang jelek lah terhadap J. Smith ya. Bahkan sampai-sampai pun Don Titan sepertinya dia tidak tahan untuk mengatakan sesuatu, dan dia mengatakan bahwa J. Smith itu adalah seorang pecundang gitu ya. Kasihan juga saya melihat orang ini gitu. Ya, nah inti dari apa yang disampaikan oleh Menachem Ali dalam video ini adalah sebetulnya dia mengatakan ini adalah sederhana ya, dari koin-koin ini sederhana, bukan manuskrip-manuskrip ya, hanya berhubungan dengan simbol-simbol. Dan Menachem Ali mengatakan bahwa untuk memahami simbol-simbol ini ada begitu besar, ada banyak ruang-ruang penafsiran lah kira-kira gitu. Berbeda kalau misalnya itu adalah sebuah manuskrip tertua, itu berbeda ya. Penafsirannya lebih spesifik. Itu sebetulnya inti yang mau dia sampaikan. Dan dia mengatakan bahwa adanya simbol di dalam koin ini, ada simbol tanda salib di dalam koin ini. Ini tidak berarti bahwa itu adalah itu tidak berarti bahwa Islam tidak ada atau tidak ada indikasi terhadap keberadaan Muhammad. Ya, saya setuju dengan hal itu yang dibilangnya. Intinya bahwa koin yang ditemukan pada masa ini, ada pada tahun 644 loh Bapak Ibu. Udah, yang ditemukan, koin ini ditemukan sekali lagi, ditemukan pada atau diperkirakan lah itu dibuat pada tahun 644 dan 656 ya, selama kekhailafan Utsman ibnu Affan. Ya, selama kekhailafan Utsman ibnu Affan. Jadi perhatikan, itu jauh setelah Muhammad meninggal, dan koin ini tidak ada indikasi tentang keberadaan Muhammad. Memang betul yang disampaikan oleh Menachem Ali, memang betul yang disampaikannya. Memang tidak ada indikasi koin ini mengatakan bahwa tidak ada tentang keberadaan Muhammad. Betul. Ya sama, kita juga merasa begitu, bahwa koin ini menunjukkan keberadaan Muhammad tidak terdeteksi. Sulit untuk mengatakan apakah Muhammad ada di zaman ini atau tidak. Kenapa? Karena koin ini saja justru simbol-simbol kekristenan yang masih eksis. Kalau seperti yang mereka gaung-gaungkan ya, nanti kita akan melihat ya masa-masa kekhilafan Islam itu dari tahun berapa ke tahun berapa, dan seperti apa wilayah kekuasaannya. Karena ada blunder ya, ada masalah yang sangat blunder menurut saya apa yang disampaikan oleh Menachem Ali di dalam video ini. Dia mengatakan bahwa ya itu wajar saja, karena pada saat itu terjadi hibridisasi lah ya, mungkin maksudnya itu pencampuran antara keyakinan itu yang bisa itu merujuk kepada apa yang terjadi pada koin-koin itu. Itu alasan dia. Ya tetap saja Muhammad nggak nampak di situ.
Ya kan itu poinnya. Tetap saja keberadaan Muhammad nggak bisa ditelusuri dari keberadaan koin ini. Bagaimana Yamin Hashimali ini? Kan memang itu tujuannya, kan memang itu informasinya gitu ya. Nah, dan Hashimali mengakui itu. Memang dia mengatakan ya itu kan tidak menunjukkan bahwa Muhammad tidak ada. Betul, tetapi di mananya? Kalau begitu, bagaimana kita membuktikan keberadaan Muhammad kalau nggak ada di dalam koin-koin seperti ini gitu ya? Padahal Muslim mengatakan bahwa misalnya di dalam masa kekhilafan itu begitu besar kekuasaan Islam. Dan lebih lucunya, Menachem Ali di dalam video ini dia mengatakan begini, bahwa pada saat itu ya bukan hanya kekuasaan Islam yang ada pada masa itu, tetapi ada kekuasaan yang lain, misalnya kekuasaan Romawi yang menurut dia lebih berkuasa pada saat itu. Jadi Islam itu pada saat itu adalah hanya sebuah alternatif kekuasaan pada saat itu. Ini adalah sesuatu yang sangat blunder. Tahu nggak kenapa? Ini saya akan bukakan kepada Bapak Ibu ya. Kenapa saya merasa bahwa ini Menachem Ali dipertanyakan motifnya untuk menyampaikan hal itu. Kita akan lihat masa kekhalifan. Ini masa kekhalifan Islam. Ini ya, ini saya kasih di depan mata Bapak Ibu untuk mengerti, untuk memahami ini pelan-pelan. Oke, jadi ketika berhadapan dengan Kainama, kasih dia koin-koin lagi ya kan, biar pusing dia. Nah, Bapak Ibu nanti kasih kata kunci di Google misalnya masa kekhalifan Islam. Udah, kita nggak perlu yang rumit-rumit teknologi yang canggih-canggih, nggak perlu. Cari aja di Google masa kekhalifan Islam, maka kita akan lihat ini ya, misalnya di Wikipedia khalifah, ya kan? Kita ceklah di masa khalifah ini. Ya kan? Nah, di masa khalifah ini Bapak Ibu nanti bisa membaca, oh khalifah ini, khalifah itu, khalifah ini, khalifah itu, ya kan? Tetapi ada namanya khalifah. Oke. Ini kenapa ini? Oke. Nah, dan di dalam masa keislaman ini ada ya masa namanya, ada beberapa masa kekhalifan ya. Misalnya ini dibilang khalifah utama. Bapak Ibu bisa mengetahuinya ya. Oh, ini. Oh, ini saya perbesar. Nah, dibilang di sini khalifah utama. Ada banyak sebetulnya masa-masa kekhalifan itu ya. Ada khalifah utama, ada Wangsa Umayyah ya. Ini apa namanya di dalam khalifah-khalifah yang utama ini. Nah, kita akan lihat langsung misalnya di dalam masa kekhilafan utama ini, misalnya di dalam Khalifah Rasidin ya, kekhilafan Rasidin. Udah? Biar ini tidak ada dusta di antara kita lah ya kan. Kita kliklah di sini ya kan, kekhalifan Rasidin. Nah, kekhalifan Rasidin itu kapan terjadinya? Ini dia Bapak Ibu, ini tahunnya ini. Mulai dari 632 sampai 661. Bapak Ibu bisa baca ini ya. Kekhalifan Rasidin itu mulai dari tahun 632 sampai 661 setelah Masehi ya. Nah, seberapa besar kekuasaannya Bapak Ibu? Coba perhatikan ini. Ini. Klik petanya ini. Inilah kelihatan ini. Yang hijau ini Bapak itu, itulah kekuasaannya kekhalifan pada masa itu. Udah? Terus Menachem Ali mengatakan bahwa ada kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan yang ini katanya. Masa tahun itu. Karena perhatikan ya. Ini saya kembali lagi. Oke, saya kembali lagi ya. Oke, ini di tahun 632 sampai 661 tahun tadi, itu ada koin yang namanya tadi, koin yang tadi itu. Nih. Mana tadi? Koin ini ditemukan pada tahun 644 sampai 656. Ya kan? Artinya koin ini ditemukan pada masa kekhalifan Rasidin. Bisa dipahami ya? Nah, terus klaim mereka mengatakan bahwa itu kan Islam masih belum berkuasa begitu besar pada saat itu. Tapi sejarah kan mengatakan berbeda. Ini daerah kekuasaannya. Nah, ini dikatakan di sini ya, perhatikan ini. Kekhalifah Rasidin adalah kekhalifan yang berdiri sejak wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah.
Kekhalifan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang disebut dengan sebut sebagai Khulafaur Rasidin. Pada puncak kejayaannya, Kekhalifan Rasidin membentang dari, perhatikan ini, dari Jazirah Arab sampai ke Levan, sampai ke Kaukasus dan Afrika Utara, serta sampai ke dataran tinggi Iran dan Asia Tengah di timur. Artinya kawasan ini begitu besar, Bapak Ibu. Lalu Muhammad Ali atau Menachem Ali mengatakan, oh, itu Islam pada saat itu belum besar. Kekaisaran Romawi masih lebih berkuasa. Itu kekuasaan Islam itu pada masa itu masih hanya sebuah alternatif. Gimana ya orang ini? Satu sisi mengatakan bahwa ini masa-masa kekhalifan, masa-masa penting bagi Islam. Tapi satu sisi, oh, tidak. Itu hanya sebuah alternatif doang. Gimana ya orang ini? Hah? Coba dulu. Gimana orang ini? Oke, jadi itu makanya saya bilang ya, saya merasa lucu mendengarkan orang ini. Mereka tidak bisa menerima fakta gitu ya. Nah, sekali lagi, koin tadi itu ditemukan pada masa ini. Dan di dalam koin itu, keberadaan Muhammad itu nggak ada, bisa ditelusuri. Itu intinya. Kok susah kali sih dimengerti? Itu intinya. Artinya, kalau kita lihat, berpikir lebih jauh lagi, ya, apa yang disampaikan oleh J. Smith dan Dr. Odon itu, mereka mengatakan begini, Odon mengatakan kemungkinan orang yang sebetulnya yang dibicarakan ya, atau yang memiliki kekuasaan pada abad ke-7 itu bukan Muhammad ini yang mereka percaya ini, tetapi kemungkinan mungkin Amir atau Umar. Itu yang mereka percaya, itu yang disampaikan oleh Odon. Artinya apa? Inti yang mereka sampaikan itu adalah bahwa Muhammad yang dipercayai oleh Muslim zaman ini bukanlah Muhammad yang diceritakan, yang ada bukanlah manusia yang sama atau tokoh yang sama yang dikenal pada abad ke-7. Kalau misalnya Muhammad begitu penting dan menjadi tokoh penting, bagaimana tidak menjadi tokoh penting? Bayangkan aja daerah kekuasaannya itu yang sampai ke Asia Tengah, sampai ke Afrika Utara, ya kan, menguasai dataran Arab, ya kan, hampir sampai ke Arab Selatan, Arabia Selatan, ya kan, mulai dari Arabia Utara bahkan menguasai kawasan hampir menguasai seluruh kawasan Sasani gitu ya. Sampai ke Arabia Selatan. Itu yang dibilang itu nggak besar, itu nggak signifikan, dan itu masih dianggap sebagai hanya sebuah kekuasaan alternatif. Ini yang kadang-kadang orang ini ya, saya nggak tahu lagi lah mau ngomong apa kalau begini. Mungkin Menachem Ali ini baru dia anggap bahwa Islam itu sebagai kekuatan yang absolut kalau sudah dikuasai seluruh bumi ini gitu ya pada masa itu. Kan nggak jelas orang ini ya kan, orang Batak bilang nggak jelas, ya kan. Nah jadi ini yang saya pikir, ayo dong terima faktanya bahwa kemungkinan besar. Ya, dan seperti yang disampaikan oleh para sejarawan itu, Muhammad yang kalian pikir saat ini itu bukanlah tokoh yang sama yang ada atau yang terkenal atau yang dikenal pada abad ke-7. Itu masuknya, itu inti pesannya. Ini harus saya ulang-ulangi lagi. Yang disampaikan oleh Dr. J dan Dr. Odon itu. Gimana sih kalian ini? Gitu ya. Nah, kita kembali. Nah, ada lagi blunder yang disampaikan oleh Menachem Ali di dalam presentasi mereka. Ya, tentang itu mengenai topik kita hari ini, tentang bulan bintang. Oke, kita akan menuju ke bulan bintang ya. Ke bulan bintang. Sebentar. Di dalam video mereka ini ya, sempat-sempatnya mereka membandingkan tentang Yesus, masa Yesus. Ya kan, mereka bilang, lihatlah mana ada itu koin yang ada tanda salib pada masa Yesus. Lah kan berbeda lah. Orang Israel pada saat itu masih di bawah pemerintahan Roma. Lah Islam kan, artinya kan Israel masih di bawah penjajahan. Lah Islam kan menjajah pada saat itu. Mereka yang conquer ya kan, mereka yang menguasai wilayah itu di situ. Artinya mereka lah yang punya otoritas dong. Menurut pemahaman Muslim saat ini harusnya mereka punya otoritas, punya kekuasaan, punya resource, mereka punya nama.
Muhammad punya nama pada saat itu harusnya. Ya, atau setidaknya setelah Muhammad meninggal lah, maka nama Muhammad masih harum lah di situ. Masa di koin aja nggak ada? Itu dibandingkan pula pada masa Yesus. Ya, pada masa Yesus ya mereka masih di bawah kekuasaan pemerintahan Roma lah. Mereka di bawah penjajahan lah. Kayak gimana ya orang ini? Ini kadang-kadang ya gara-gara terguncang kali pikirannya. Udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, udah nggak tahu lagi mau memberi pembelaan apa, lalu dibalik-balikkan ke Yesus. Ngapain? Kau jawab aja lah. Katakanlah misalnya begini, kalaupun kisah Yesus itu misalnya adalah sebuah kisah yang tidak bisa ditelusuri, apakah itu kamu mau pakai? Oh, lihatlah Yesus karena nggak bisa ditelusuri ke sejarahnya, maka Muhammad nggak apa-apa juga nggak bisa ditelusuri ke apanya, sejarahnya. Kan cara berpikir orang yang IQ rendah itu menurut saya. Jangan begitu kalian berpikirnya. Ayo dong, manajemen Ali agak-agak lebih tajam sedikit analisanya. Termasuk Don Ditan. Kemarin ini yang membawa tentang masalah ini adalah Don Ditan ya, yang membawa menampilkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Karena ini berhubungan dengan dirham, ya, berhubungan dengan dinar gitu ya. Yang Yesus suruh untuk membayar kepada kekaisaran Roma. Itu artinya bahwa memang pada masa itu mereka di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi. Ya jelaslah belum ada koinnya mereka bukan yang berkuasa kok. Gimana ya orang ini? Saya kadang-kadang yang kasihan juga melihat Don Ditan ini, dan saya perhatikan kainama di situ dia anggu aja. Gimana? Brother, nggak apa-apa kalau Muhammad nggak bisa ditelusuri pada abad ke-7. Kenapa, brother? Karena ternyata tidak ada juga koin kekristenan pada masa Yesus, brother. Ya. Gimana lah ini? Ya kan? Nah, kita lanjut ya. Ini yang menurut saya blunder luar biasa. Ini di koin ini. Sebentar. Oke. Atas penjelasan seseorang tanpa ada dasar keilmuannya. Nah, coba perhatikan nih ya. Mungkin ini ada perdebatan. Yang warna hijau, yang di kotak-kotak itu, ya, di bagian tepi, yang warna hijau, itu ada simbol-simbol. Simbolnya itu semacam bulan sabit. Masalahnya begini. Apakah simbol bulan sabit itu simbol Islam? Itu satu. Kedua, kalau seandainya simbol bulan sabit itu bukan simbol Islam, lalu simbol dari imperium apa? Imperium Romawi atau imperium Persia? Nah, dari penjelasan dua tokoh ini, salah satunya J. Smith, mengatakan bahwa ini adalah bagian dari simbol kekaisaran Persia. Ya. Tapi kita cermati, kalau simbol kekaisaran Persia, agamanya itu resminya adalah agama Zoroaster. Itu tidak mengenal simbol yang disebut bulan sabit. Tidak. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini yang menurut saya sangat-sangat blunder. Tahu nggak kenapa? Karena dia bilang, apakah ya bulan bintang ini punya Islam eksklusif sebagai simbol Islam atau bukan? Maka untuk memahami itu dia bilang, berdasarkan penelitian atau berdasarkan pernyataan-pernyataan dari Dr. J. Smith, baik itu juga Odon mengatakan bahwa ini bulan bintang itu adalah berasal dari kerajaan Persia yang merupakan sebetulnya dipengaruhi oleh imperium sebelumnya ya, dan termasuk juga misalnya kepercayaan mereka yang ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Menachem Ali tadi itu ya, misalnya Zoroastrian itu. Nah, Menachem Ali mengatakan bahwa lambang kepercayaan Zoroastrian itu adalah elang terbang itu ya, elang yang elang yang mengepakkan sayapnya itu, dan dia tidak tahu bahwa lambang bulan bintang ini sudah ada sebelumnya. Dia hanya mengatakan, itu agama resmi dari Imperium Persia ini adalah Zoroastrian, yang lambangnya begini begono, yang lambangnya itu adalah elang bersayap itu katanya. Lebih blunder lagi ini saya kasih biar saya tunjukkan sama Bapak Ibu di menit 48.
Lebih menarik apa yang disampaikan di sini Bapak Ibu. Hasil riset Edwin M. Yam, karena banyak beberapa dokumen yang dibahas, dipakai adalah simbol semacam elang mengepakkan kedua sayapnya. Nah, itu yang dibilangnya ya, bahwa memang agama Zoroastrian itu menggunakan lambang elang yang mengepakkan sayapnya. Itu betul itu yang disampaikannya. Tetapi bukan berarti bahwa hanya itulah simbol-simbolnya. Dan bukannya itu ya, yang blunder itu adalah ketika dia mengatakan bahwa simbol bulan bintang itu adalah eksklusif untuk Islam. Mari kita dengarkan apa yang disampaikannya. Itu yang kita bisa lihat dalam konteks tradisi Zoroaster. Nah, masih tersisa satu pertanyaan. Lalu simbol bulan sabit itu apakah memang tradisi Zoroaster ataukah tradisi Kristiani? Kalau tradisi Kristiani tidak pernah dipakai simbol itu. Tinggal satu pertanyaan sekarang. Kalau bukan simbol Kristiani dan bukan simbol Persia, lalu simbol apa? Satu-satunya jawaban adalah simbol Islam. Bapak Ibu sudah dengar apa klaim dia? Saya putar lagi. Persia, lalu simbol apa? Satu-satunya jawaban adalah simbol Islam. Saya putar lagi biar Bapak Ibu mengingat apa klaimnya Menachem Ali dan Kainama angguk-angguk kepala dan Donditan merasa terkagum-kagum dan Maulana bin Zakaria merasa terkagum-kagum. Saya putar lagi ya kan? Lalu simbol apa? Satu-satunya jawaban adalah simbol Islam. Apalagi di situ ada tertulis kalimat berbahasa Arab. Tolong. Oke, dia mengklaim begitu. Sekarang kerjaanmu lah sekarang Menachem Ali untuk ya mudah-mudahan kamu tidak tidak dikata-katai oleh Muslim. Mudah-mudahanlah kamu tidak diserang sendiri, artinya dikata-kata yang enggak lah ya oleh Muslim sendiri ya. Kenapa? Mari kita lihat ini dia Bapak Ibu. Nggak tahan saya ketawa, betul. Inilah tentang bulan bintang itu Bapak Ibu. Ini dia. Ya kan? Yang diklaim oleh Menachem Ali secara eksklusif untuk Islam. Dan ini juga yang dipercaya oleh Islam saat ini loh. Termasuk Imam Murah. Dipercaya bahwa bulan bintang itu adalah eksklusif untuk simbolnya Islam. Perhatikan ini. Okay? The star and the crescent is an iconographic symbol used in various historical contexts, including as prominent symbol of the Ottoman Empire, with numerous modern countries still using it as a national symbol. It was developed in the Greek colony of Byzantium. Perhatikan ini Bapak Ibu. Itu sudah ada pada masa koloni Bizantium. Kapan itu? Itu 300 tahun sebelum Yesus lahir. Taran-taran-taran tararang. Taran-taran-taran-taran. Dararara. Tapi kata Muhammad Ali tadi, ya kan? Menachem Ali mengatakan, itu simbol Islam. Rupanya itu sudah ada 300 tahun dan itu sudah ada masa koloni Yunani pada era Bizantium. Terus dia bilang, itu nggak ada hubungannya dengan Zoroastrian. Ini saya kasih ini, kita input ini ya, kita input kata kunci Zoroastrian. Ini dia Bapak Ibu. Ini ada ini kata Zoroastrian. Artinya apa? Zoroastrian pun menggunakan simbol itu. Ini dia. Masa kapan ini? Zoroastrian Mah and Mitra. Perhatikan ini. Ini lambang-lambangnya ini. Ini lagi ya. Ini simbol ini. Ancient design of the star and crescent symbol as used in Byzantium as the first century before Christ era. Ini abad pertama sebelum Yesus. Terus ini ada di Persia. Kan dia bilang tadi kan dia kan nggak terima kalau itu dari Persia kan. Nah ternyata di Persia juga ada. Di Persian Sasanian Empire pada masa kapan? Pada abad ke-3 sampai abad ke-7. Gimana ini? Makanya saya bilang ya, teman-teman muslim ini jangan asal mangap kalau ngomong. Ya.
Cek dulu. Cek dulu. Nah, ini lagi, apa lagi? Kita lihat ini simbol-simbolnya ini. Ini semua ini, bulan bintang ini semua ini. Ah, ini. Ceiling depicting the Neo-Sumerian king. It be seen seated with a star on the dingir, a crescent adjacent to him. Ini sudah ada simbolnya ini. Kapan ini ada ini? Ya kan? Ini sudah masa lalu, ya. Jauh, ini simbol ini, bulan bintang ini kapan ini, ya? Depicting the emblems of Ishtar, Venus, Sin, Moon, and Samas, Sun. Nah, ini adalah yang ada di masa abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi, Bapak Ibu. Abad ke-12 sebelum Masehi. Ini sudah ada bulan bintangnya di situ. Dikatakan di situ bahwa itu Ishtar itu melambangkan Venus, Sin itu melambangkan bulan, dan Samas itu melambangkan apa? Matahari. Kan matahari itu dibilang di situ dianggap sebagai bintang, ya. Itu. Sebentar dulu ya Bapak Ibu, saya balas SMS maksudnya. Sebentar. Siap. Oke, kita lanjut ya. Jadi, ketika mau ketemu sama Menachem Ali, apa yang Bapak Ibu mau sampaikan? Aduh, jangan malu-maluin lah. Jangan malu-maluin. Nah, ini lambang bulan bintang itu. Kapan itu? Itu yang melambangkan bulan bintang itu apa? Venus, matahari, dan bulan. Itu kapan ada? Sudah dipakai juga pada pada tahun 556 sampai 539 sebelum Masehi. Ditemukan di mana? Di Haran. Bahkan di era Helenistik. Bapak Ibu tahu nggak era Helenistik ini? Ini era Helenistik ini, ya, ini misalnya itu masa-masa sekitar 2 abad ya, 2 abad lah sebelum Masehi. Dan itulah di situ misalnya Zoroastrian itu ada, ya kan? Bagaimana ini Menachem Ali? Ya mudah-mudahan kamu tidak dicibir oleh Muslim sendiri ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Menachem Ali itu bisa tidur malam ini, ternyata itu bukanlah simbol yang eksklusif untuk Islam. Ini Imam Murah, dia sangat protes saya, dibilangnya itu monolog katanya lah. Jadi yang kemarin itu orang Menachem Ali itu bukan monolog. Menachem Ali. Imam Murah. Dan apa sih pentingnya harus berdebat untuk harus bertatapan muka, ya kan? Kenapa? Untuk apa? Gak perlu. Lebih bagus yang seperti ini kan? Kita gak perlu cari-cari masalah, ya kan? Menachem Ali memaparkan materinya, saya membantahnya, ya kan? Dan kita menemukan Menachem Ali, dia bilang bulan bintang itu eksklusif sebagai simbol Islam. Rupanya bukan. Oke, itu saja mau saya sampaikan malam ini Bapak Ibu. Jadi untuk yang sesi kedua, mungkin besok saya akan menyampaikan, ya, saya akan membahas juga tentang bukti-bukti yang dia ajukan untuk mempertontonkan, untuk memperlihatkan bahwa Muhammad itu ada pada abad ke-7 itu. Artinya dia harus menunjukkan bahwa Muhammad yang dia percaya saat ini, apakah benar bahwa Muhammad yang dibicarakan pada abad ke-7 itu. Besok akan kita bahas, ya. Besok akan kita bahas. Mudah-mudahan saya punya waktu besok, ya. Besok hari Sabtu, ya. Besok. Oke lah, mudah-mudahan ada waktu. Nah, karena jam 9 kita ada acara di Keluarga Iman Rasuli, ya. Kita akan ada acara, nanti akan saya live stream juga. Kita ada acara bersama dengan Pak Gracia Pelo, ya. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu punya waktu bergabung dengan kita juga. Kita akan dengarkan pengajaran pengajaran dari Pak Gracia Pelo. Itu saja dulu hari ini. Dan kita sudah tahu tadi bahwa klaim Islam
klaim Islam, klaim manajemen Ali dan teman-teman Muslim yang lain yang mengatakan bahwa simbol bulan bintang itu eksklusif untuk simbol Islam, itu bukanlah sesuatu yang benar ya. Kita sudah bisa lihat tadi. Terima kasih Bapak Ibu.